Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa kita di pertemuan 6 ya, mata kuliah Matematika Bisnis. Bagian pertama kemarin Ibu sudah jelaskan bagaimana cara menghitung deret ya. Deret ukur, deret hitung. Nah, sekarang kita lanjut ke deret bagian 2, yaitu deret dalam ekonomi. Nah, bagaimana deret di dalam penerapan ekonomi? Yang pertama adalah deret di dalam model perkembangan usaha. Nah, jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha seperti produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja atau penanaman modal bertambah secara konstan dari suatu periode ke periode berikutnya. Nah, di sini kita bisa terapin deret tadi. Selanjutnya adalah diterapkan di dalam model bunga majemuk. Nah, apa itu model bunga majemuk? Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan investasi. Ya, yang ada bunganya. Kita bisa hitung itu pakai deret di sini. Nah, dalam model ini yang dihitung adalah misal besarnya pengembalian kredit di masa yang akan datang berdasarkan tingkat bunganya atau juga sebaliknya. Mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang ya. Nah, penerapan yang lain adalah di dalam model pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional adalah jumlah penduduk ya. Jadi menaksir jumlah penduduk. Nah, sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Nah, selanjutnya adalah di dalam perkembangan usaha. Di sini ada contoh ya. Contohnya, sebuah perusahaan jamu Rosso menghasilkan 3.000 bungkus jamu pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu meningkatkan produksinya sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Jika perkembangan produksinya tetap, berapa bungkus jamu yang dihasilkannya pada bulan kelima? Berapa bungkus yang telah dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Nah, kalau untuk ini kita bisa menggunakan rumus yang kemarin yang sudah saya jelaskan, yang sudah kalian coba kemarin untuk latihan ya, yaitu SN sama dengan A ditambah N minus 1 dikali B ya, atau J sama untuk jumlahnya kita hitung dengan N dibagi 2 dikali A ditambah SN yang sebelumnya sudah dihitung. Baik. Nah, sekarang yang kita cari dari soal ini adalah A, ya ini dulu. A-nya berapa, B-nya berapa, N-nya berapa. Nah, untuk A-nya, karena pertama ya, jadi deret yang pertama adalah 3.000, maka A-nya adalah 3.000. Selanjutnya, di sini ada dia mampu meningkatkan produksi sebanyak 500 bungkus setiap bulan. Sehingga B-nya itu kan intervalnya, jedanya gitu ya. Jadi setiap bulan dia 500 bungkus, sehingga 500 yang menjadi B. Oke, selanjutnya yang ditanya di sini adalah bulan kelima ya kan? Nah, berarti bulan kelima adalah N. Ya, adalah N ini. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Yang pertama kan kemarin yang kita cari adalah SN dulu ya. Masukkan A-nya, kemudian N minus 1 dan dikali B-nya. Hasilnya adalah 5.000. Oke, sudah dapat tuh SN-nya. Sekarang cari J-nya. J-nya tinggal masukkan N-nya itu kan 5 ya, dibagi 2, A-nya 3.000. Yang ini rumusnya. Ditambah SN yang tadi yang kita dapat 5.000, ya kan? Oke, hasilnya 20.000. Sehingga jumlah produksi pada bulan kelima adalah 5.000 bungkus ya. Sedangkan jumlah seluruh jamu yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut adalah 20.000 bungkus. Nah, dari sini kita bisa dapat taksirannya ini ya. Berapa sih jumlahnya untuk bulan kelima dan berapa sih seluruh jumlah jamu yang dihasilkan untuk bulan itu per bungkusnya. Oke? Next. Nah, selain modal usaha kayak tadi ya, pengembangan usaha, kita juga bisa hitung tadi yang invest ya untuk bunga majemuk. Nah, di sini kita hitung yang di masa datang ya, dari yang jumlah sekarang. Rumusnya adalah F
N sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. P itu apa? P adalah jumlah yang sekarang berapa. I-nya adalah tingkat bunga per tahunnya berapa, dan N itu jumlah tahun, ya. Nah, sekarang untuk menghitung nilai atau present value dari suatu jumlah uang tertentu, kita juga bisa hitung. Rumusnya apa? Rumusnya sebenarnya masih berkaitan dengan yang atas tadi, cuman kita ada kali F di sini. Oke. Nah, F adalah jumlah di masa datang. Jadi P jumlah sekarang, F itu jumlah di masa datang. Yang kita bisa hitung adalah itu, jumlah yang sekarang, berdasarkan jumlah sekarang kita hitung jumlah yang di masa yang akan datang, ya. F jumlah di masa akan datang, kemudian I adalah tingkat bunga per tahun, tetap sama, dan N adalah jumlah tahunnya. Oke, ini model bunga majemuk, kita pakai rumus yang ini, ya. Nah, ini ada contohnya untuk menghitung bunga majemuk. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikannya pada saat pelunasan? Oke, kita cari dulu diketahuinya apa aja. Yang pertama adalah apa yang saat ini, P yang saat ini adalah 5 juta. 5 juta. Oke. Selanjutnya adalah jangka waktu tahun atau N-nya berapa? N-nya adalah 3. Selanjutnya tingkat bunganya atau I-nya itu adalah 2%. 2% adalah 0,02. Tinggal kita masukkan karena yang dicari adalah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan. Masukkan ke rumusnya. P dikali 1 ditambah I pangkat N, ya. P-nya 5 juta, kemudian dikali 1 ditambah dengan bunganya, dipangkatkan dengan N-nya, jangka waktunya atau tahunnya 3 tahun tadi. Hasilnya 5.306.40 rupiah, ya. Oke, ini menghitung model bunga majemuk menggunakan rumus ini. Contoh lain. Tabungan seorang mahasiswa akan menjadi sebesar 532.400 3 tahun yang akan datang. Jadi selain menghitung seluruhnya berdasarkan jumlah yang sekarang, untuk menghitung jumlah yang akan datang juga bisa, ya, berdasarkan jumlah yang ada dan tingkat bunga yang berlaku di tahun itu. Nah, berapa tabungan mahasiswa tersebut pada saat sekarang? Jika ini tingkat bunganya adalah 10%. Jadi yang F-nya kita udah tahu kan di sini yang akan datang. F tadi yang akan datang, ya, yang P yang sekarang. Nah, F yang akan datang adalah 532.400. Sedangkan tahunnya tetap N-nya adalah 3 dan I bunga, ya, 10% atau 0,1. Oke, silakan dimasukkan ke rumusnya. Ya, masukkan ke rumusnya, hasilnya adalah 400.000. Jadi kita bisa hitung bahwa yang sekarang adalah 400.000. Jadi untuk bunga majemuk itu bisa yang ditanyakan adalah yang sekarang berapa atau yang akan datang berapa. Tinggal kalian pakai. Kalau yang ditanyakan sekarang berarti yang dicari adalah P. Jika yang ditanyakan yang akan datang, yang kalian cari adalah F. Ya, tinggal masukkan ke dalam rumus masing-masing. Oke, selanjutnya adalah gimana menerapkan deret di dalam model pertumbuhan penduduk, ya. Nah, di dalam model pertumbuhan penduduk yang kita pakai adalah PT sama dengan P1 dikali RT kurang 1. Di mana R itu nanti adalah 1 ditambah R. PI adalah jumlah pada tahun baris pertama, basisnya berapa. PT adalah tahun keberapa nantinya yang akan ditanya atau dicari. R adalah persentase pertumbuhan. Dan T adalah tahunnya, indeks tahunnya. Nah, ini nanti yang kita cari untuk model pertumbuhan penduduk pakai rumus ini, ya. Oke, contoh. Penduduk suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991 dengan tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun 2,5%. Berapa jumlahnya 11 tahun kemudian? Oke. Nah, biasa kita cari dulu apa yang diketahui dari soal ini, ya.
Dan yang pasti karena di sini ada dua berkala gitu. Jadi tahun 91 sampai 2006. Kemudian ditanya lagi 11 tahun kemudian dari 2006 itu berapa. Sehingga yang kita cari adalah yang dari tahun 2006-nya dulu ya. Selanjutnya baru kita cari tahun 11 tahun kemudian dari 2006. Oke. Nah, yang pertama masukkan rumusnya. P pertamanya adalah berapa jumlahnya? 1 juta jiwa. Oke. Dengan rasio atau R pertumbuhannya adalah 4%. 4% adalah 0,04. Ini dulu ya dicari ya. 0,04. Nah, untuk mencari R tadi gimana? R-nya 1 ditambah R, sehingga 1 ditambah 0,04 menjadi 1,04. Nah, tinggal kalian masukkan aja ke rumusnya. Oke. Masukkan ke rumus ini ya. P1 RT minus 1, sehingga P-nya adalah tadi berarti 1 juta ya. Kemudian dapat R tadi sudah kan? R tadi diperoleh dari 1 ditambah R kecil ya. Yang bunga tadi atau pertumbuhan tadi ya, 4%. Kita pertumbuhan penduduk karena membahasnya di penduduk. 4% ya kan? 0,04 tambah 1 tadi ya, sudah kita bisa peroleh dan kita masukkan ke dalam rumus ini. Sehingga kita sebut saja untuk tahun 2006 P16 adalah 1 juta dikali 1,04 pangkat 15 ya. 15 itu dapat dari mana? 15 itu adalah T minus 1 dari yang tahun yang kita hitung ya. Yang kita hitung kan 2006 dan 1991, sehingga jedanya adalah 15. Itu yang dipangkatkan ya. Sehingga kita peroleh hasil untuk tahun 2006 adalah 1.894.3 jiwa ya. Nah, itu kita dapatkan dulu yang P yang sekarang dapat. Nah, sekarang kita cari nih yang 11 tahun kemudian. Sama, kita masukkan ke rumusnya. P yang tadi awal 1 juta berarti menjadi 1 juta berapa? 809.43 jiwa. Ya. Dengan R ini adalah menurun tadi ya, 2,5% menjadi 0,025. Dengan R-nya adalah 1 ditambah 0,025 menjadi 1,025. Selanjutnya sama, kita masukkan ke rumusnya. Ya. 1.809.43 yang P yang tadi yang sebelumnya kita cari di 2006, kita kalikan dengan 1,025 pangkat 10 ya, 11 dikurang 1 ya. Jadi tahun ke-11 itu kita kurang 1 jadi 10. Hasilnya ini 2.305.359 jiwa ya. Baik. Nah, jadi kalau untuk menyelesaikan pertumbuhan penduduk ya biasanya kita cari dulu rentang waktu di awalnya berapa. Selanjutnya kalau ditanyakan yang ke depannya itu berapa, kita cari lagi yang ke depannya ya. Oke, next nanti kita akan banyak latihan untuk menghitung bunga majemuk, menghitung pertumbuhan penduduk, menghitung bunga-bunga yang ini ya, bank yang mungkin ke depan menurun atau menaik ya. Kita bisa pakai deret, rumus deret yang tadi. Oke, jadi kesimpulannya rumus deret itu juga bisa dipakai di dalam bisnis, di dalam ekonomi. Jadi kita bisa terapkan di kehidupan kita sehari-hari dengan cara seperti itu. Kalian bisa hitung sendiri kan. Dan rumusnya itu udah baku ya, seperti itu. Jadi untuk setidaknya kita tahu taksirannya atau berapa jumlah yang kedepannya berapa, yang sekarangnya pun berapa. Seperti itu. Nah, semoga Ibu harapkan kalian bisa nerapin ini. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup dulu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan nanti kita seperti biasa diskusi aja ya di grup atau di Edmodo. Oke, Ibu akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.